Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam perjalanan kerohanian kita, perjalanan hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan, kita diperhadapkan dengan situasi untuk kita boleh tetap memilih antara yang benar dengan tidak. Amin. Tapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan mengambil satu komitmen untuk kita tetap mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Kenapa? Karena situasi yang kita alami itu tidak ada apa-apa artinya. Karena pengorbanan Tuhan di kayu salib itu sangat-sangat berarti, menjadikan kita berharga. Katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa setiap kita harus berani untuk bayar harga. Berani mengorbankan segala sesuatu. Karena dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa berani itu adalah tidak kecut, ya, tidak tawar hati. Bahkan ketika kita berkata bahwa saya harus berani untuk membayar harga, kita lihat di sini mempunyai hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, tantangan. Tidak takut, tidak gentar, tidak kecut hati. Tapi ketika firman Tuhan berkata, hendaklah engkau berani. Karena banyak orang yang diberikan satu kesempatan atau pilihan, berani atau tidak berani. Karena lawan kata dari berani adalah tidak berani. Kalau orang ingin mencari nyaman, maka dia pilih aku tidak berani bayar harga. Tapi saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai-mempelainya. Mengapa ada istilah bayar harga dalam mengikut Kristus, Bapak Ibu? Harga apa saja yang harus kita bayar? Lukas 9 ayat 23 katakan begini. Katanya, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, apa katanya? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri itu artinya begini, berkata tidak terhadap keinginan-keinginan diri sendiri, kepada keinginan-keinginan pribadi, menyalibkan kedagingan kita. Memikul salib, menerima tanggung jawab dan melayani seperti Yesus. Dan mengikut dia, hidup menurut teladan Yesus. Kalau mau belajar kehidupan Yesus, semua ada dalam Alkitab. Yang kita pandang adalah Yesus. Kita belajar dari Yesus, kasihnya Yesus. Kita harus berani berkata kepada Tuhan, aku akan mengikuti kehendak-Mu. Bicara kehendak-Mu, kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari firman yang terus kita praktekkan dalam hidup kita, yang kita mau pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30 berkata demikian. Dengan satu perikop judul upah mengikuti Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Wow. Ayat 29. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Sama-sama ayat 30. "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Banyak orang yang akhir-akhir ini bisa mundur karena proses, karena ujian, karena tantangan. Yang dulunya semangat, yang dulunya bergelora karena tantangan, karena proses, mulai undur. Zaman akhir seperti itu, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap barisan paling depan. Katakan amin. Amin. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang berani bayar harga. Yang pertama, berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Punya satu komitmen, tidak tergoncangkan oleh apapun. Jika hari ini ya, besok tetap ya. Hari ini ya, besok tidak. Hari ini semangat, besok nggak semangat. Itu bukan orang yang berkomitmen. Hari ini melakukan perintah Tuhan, besok mulai ugal-ugalan. Itu adalah orang-orang yang tidak berkomitmen. Tapi kalau kita katakan bahwa kita adalah murid Tuhan, kita mau bayar harga buat Tuhan, kita berkata siang hari ini, aku berkomitmen untuk melakukan apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan perintahkan. Amin. Kasihi musuhmu, sayangi istrimu, sayangi suami, anak-anakmu. Itu adalah komitmen yang harus di dalam kita, karena itu adalah perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan kamu harus melangkah, melangkah. Itu memang sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi kita belajar untuk berkomitmen di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar untuk memprioritaskan Tuhan dari apapun juga. Ya, memprioritaskan Tuhan ini berbicara dengan bagaimana kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Tuhan tidak menginginkan hati kita melekat terhadap apapun dan siapapun. Ayah, ibu, harta. Kita harus memprioritaskan Tuhan dan pekerjaannya. Kita buka dalam Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34 berkata demikian. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Pengertian ayat ini adalah bukan mentah-mentah kita terima bahwa kita akan meninggalkan saudara-saudara kita. Memprioritaskan Tuhan artinya engkau tidak melekat dengan dunia ini, tidak melekat dengan keluargamu, melebihi kedekatanmu dengan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan bagaimana kita ibadah menggebu-gebu. Buat yang mengikuti ibadah secara online, karena situasi tidak bisa ke sini. Tapi kalau ada kesempatan yang membuat kita bisa ibadah, ayo semangat. Selama ada kesempatan untuk kita beribadah, katakan amin. Memprioritaskan Tuhan berarti kita mencintai Tuhan, melakukan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan, berbagi dengan orang lain, saling membantu.
Seperti tadi kita membantu saudara-saudara kita di NTT, itu sesuatu yang baik. Ada satu cerita Bapak Ibu. Seorang bapak dengan istrinya, ya kan? Dengan istrinya pergi ke tempat pesta. Nah, waktu pergi ke tempat pesta, biasa kan makanan banyak. Jadi si bapak ambil makanan, lalu dia makan. Si istri duduk. Karena saking sayangnya ini bapak, ya kan? Lalu yang kedua, bapak itu makan lagi. Wah, dia makan semangat. Ketiga, dia pergi ke meja yang satu lagi, dia makan sepuas-puasnya. Sampai yang keempat, ini bapak makan lagi. Lalu si istri bilang, "Pak, jangan buat malu. Apa kata orang nanti, Pak, kalau papa makan begitu? Katanya kita anak Tuhan, tapi kita nggak jadi contoh. Gimana sih, Pak? Nggak usah takut, Ma. Nggak mungkin. Papa nggak malu. Karena tadi ditanya mereka, untuk siapa makanan itu? Untuk kau, ku bilang," katanya, ya kan? Dia jelekkan istrinya. Dia kambing hitamkan. Kalau kita memprioritaskan Tuhan dan pekerjaannya, karakter-karakter kita berubah. Tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Tidak mengkambing hitamkan orang. Karena apa? Ketika kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan hadiratnya, Tuhan mengoreksi kita. Sehingga kita semakin hari semakin benar. Hal-hal yang salah, yang gak sesuai firman, Tuhan luruskan, Tuhan ajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sikap yang harus kita miliki. Ayo, apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan buat pekerjaan Tuhan? Engkau bisa melayani, engkau bisa nyanyi, layani Tuhan. Karena apa? Kita ada sampai saat ini karena pengorbanan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus rela dan berani untuk kehilangan kenyamanan hidup. Berani menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Matius 16 ayat 24 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Sama dengan kitab-kitab selanjutnya yang tadi kita sudah baca. Nyangkal diri ini gak mudah. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, gak mudah. Kasih pipimu yang ditampar yang kiri, kasih sebelahnya, gak mudah. Siapa lo? Gitu ya kan? Seringkali kita berkata kepada Tuhan ketika kita mengalami nyaman hidup, kerja beres, keuangan cukup. Posisi atau posisi hati kita, cinta kita ke Tuhan, coba kita cross check. Semangatnya sama enggak ketika kita ngalamin masalah? Seringkali kita terjebak dengan situasi yang membuat kita down secara rohani, stagnasi. Nggak semangat ibadah, nggak semangat nyembah, nggak semangat nyanyi. Well, udah semangat luar biasa memimpin kita. Yang tahu kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita tahu Tuhan, aku harus siap kehilangan kenyamanan hidup. Siap sesuatu yang tidak enak. Tapi aku percaya Tuhan menyertai. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan kita lagi mengalami padang gurun, situasi ekonomi yang mencekam, kita berkata, "Tuhan, aku tetap bersyukur kepadamu." Ada satu kisah seorang anak yang berkata kepada ibunya, "Jika saya hari ini berkata saya tidak mau makan, maka Tuhan pasti tidak bisa memberi saya makan." Dia bilang kepada ibunya, "Saya yakin karena saya tidak mau makan." Lalu singkat cerita, si ibu karena saking sayangnya dia siapkan makanan sama anaknya. Tapi anaknya buru-buru naik ke atas pohon. Lalu anak tersebut manjat di atas pohon dari pagi sampai malam. Tapi si ibu tetap meletakkan makanan.
dia tetap berkata, Tuhan tidak bisa memberi saya makan karena saya tidak mau makan. Singkat cerita, berjalan waktu sampai malam, tiba-tiba datang perampok yang ingin merampok satu rumah. Waktu mereka sebelum tiba di satu rumah tersebut, dia melihat ada makanan yang enak. Lalu perampok ini bilang kepada ketuanya, ini makanan kita makan aja, enak sekali. Tapi perampok ini bilang, takutnya ada racun di dalamnya. Nah, kalau ada racun ya kita mati. Tiba-tiba mereka dengar dari atas ada bunyi kresek pohon. Lalu mereka lihat, hei kamu, sini, suruh turun. Sekarang, kamu makan ini makanan. Saya nggak mau. Saya tidak mau makan ini makanan. Lalu mereka bilang, kami tidak mau mati, silakan makan dulu makanan ini. Singkat cerita, si anak ini terpaksa makan makanan ini. Waktu dia makan, ternyata dia tidak mati. Dan dia baru sadar, kok aku makan ya hari ini. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Tuhan yang mengontrol hidup kita sepenuhnya. Amin. Tuhan yang mengontrol. Kita mau berbuat sesuatu, kita merasa bahwa tidak mungkin. Tapi kalau namanya Tuhan, dia bisa mengontrol hidupmu dan hidupku, katakan amin. Dia bisa berbagai macam cara. Ini sebagai ilustrasi, tapi kita mau melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita kalaupun kita diizinkan melewati padang gurun. Tapi kita yang sedang mengalami kenyamanan hidup, artinya hidup kita lagi baik, ayo tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo semangat, semangat. Yang ikut ibadah juga secara online semangat. Dan kita belajar untuk terus lagi di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat di sini, kita lihat ya situasi di mana kita harus keluar dari kenyamanan kita. Dan yang keempat adalah sikap seseorang yang mau berani bayar harga. Dia mau memperhatikan apa? Nasihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nasihat siapa? Bukan nasihat orang fasik, tapi nasihat orang benar, nasihat firman Tuhan, nasihat sesama kita, pelayanan, sesama anak Tuhan. Coba kita perhatikan. Kalau kita dinasehati nih, atau dikoreksi, kamu kurang bagus loh tadi nyanyinya. Kamu tadi kurang bagus loh ini pakaiannya. Ekspresi wajah kita ketawa atau berubah, gak terima. Biasanya pasti gak terima. Langsung ekspresi wajah kita berubah. Siapa sih lo nasehatin gua aja orang kaya. Kalau posisi muka kita masih berubah, kedagingan kita belum lepas. Tapi ketika kita dinasehati, hati kita stabil. Oh, ini untuk kebaikanmu. Oh, ini supaya aku sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kedagingan kita mulai lepas. Kedagingan kita mulai lepas. Dan terus Tuhan proses. Sehingga Tuhan berkata, level 1 nih, masalah nasihat, dia sudah bisa mengontrol hatinya. Aku kasih ujian kedua, supaya dia naik kelas. Ujian ketiga, sampai dia terus naik kelas. Kalau belum berhasil dalam hal itu, Tuhan akan terus proses kita. Sampai kita menang dalam hal masalah dikoreksi, masalah hati. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Ingat kisah Yusuf. Bagaimana proses Tuhan dalam hidupnya? Difitnah, dibilang penjinah. Tapi karena dia hidup takut akan Tuhan, Tuhan membela dia, malah mengangkat dia. Tapi dia tetap mempunyai sikap hidup memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Nah, bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan hidup kita? Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Itu benar-benar dari hati kita. Kita berkata kepada Tuhan, Engkau segala-galanya, bukan lip service doang. Tapi kita belajar dari hati kita, Tuhan, Engkau segala-galanya. Kita semangat melayani yang dari pagi, siang, sampai tadi 3 kali. Engkau semangat, itu Tuhan perhitungkan, amin. Amin, Tuhan perhitungkan. Sehingga kita berkata, Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ketika kita berani bayar harga, memantapkan hati kita untuk tetap mengasihi Tuhan, berkomitmen melakukan apa yang Tuhan suruh, memprioritaskan, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, rela dan berani meninggalkan kenyamanan hidup dan siap diproses, bahkan bersiap diri untuk menerima nasihat dan melakukan, ada upah yang kita dapat. Ulangan 28 berkata demikian. Ulangan 28 ayat 2 berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau saya mau terjemahkan, Tuhan akan memberkati kita jika kita mendengarkan suara Tuhan, ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan suruh, ketika kita siap bayar harga. Kita akan mendapatkan perhatian penuh, perhatian khusus dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan perhatikan hidup kita, Bapak Ibu. Kalaupun hari-hari ini terlunta-lunta, tapi masih bisa makan. Amin. Itu yang harus disyukuri. Kalau sampai saat ini masih gereja, masih ada nafas. Amin. Pagi-pagi ngucap syukur, Tuhan terima kasih. Tidak ada alasan untuk kita gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan punya kuasa loh. Dan yang kedua adalah, upah yang kita dapat adalah, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Aku berkata kepadamu. Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Walaupun kita sudah pada hafal, ayo ini jangan sampai lupa ayat ini. Kata Yesus kepadanya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita yang sudah percaya Tuhan, sorga menjadi milik kita. Amin. Nah, ketika sorga menjadi milik kita, Alkitab katakan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan bagi orang lain dan tidak melakukan kejahatan. Sampai akhirnya mahkota Tuhan berikan kepada kita. Orang yang baru bertobat, seorang penjahat yang bertobat, dia masuk sorga. Dengan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, diproses Tuhan, diuji Tuhan, naik kelas, lewatin padang gurun, diproses lagi, karir belum naik-naik, yang tadinya sudah jabatannya tinggi, ternyata turun. Apakah dia tidak akan menerima berkat Tuhan? Ada mahkota khusus. Saya percaya
Orang yang sungguh-sungguh, orang yang militan dengan Tuhan akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu yang kita kejar. Amin. Amin. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Ini yang harus terus bergelora di dalam kita. Ayo kita semangat kembali. Amin. Situasi ini jangan membuat kita tidak semangat. Ibadah sungguh-sungguh. Ketika ibadah seperti ini, konsentrasi siapapun pembicaranya, dapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita selalu berkata, Tuhan, Engkau baik. Kau yang belum mendapatkan jalan keluar, Tuhan, Engkau baik. Aku tidak akan meninggalkan Engkau. Dan aku tetap mengasihi Engkau. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri beberapa menit, beberapa detik. Ayo kita berdoa. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita koreksi hati kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang berani bayar harga? Apakah kita terus semangat melayani Tuhan? Berdoa, membaca firman, semangat ibadah. Bukan karena disuruh, tapi kita tahu bahwa karena kita mengasihi Tuhan. Kita cross check hati kita. Kalau kita lagi ngalamin sesuatu yang Tuhan belum kerjakan, jangan biarkan hati kita terkontaminasi dengan situasi yang ada. Tapi kita memandang, aku akan mendapatkan perhatian khusus daripada Tuhan. Perhatian penuh. Tuhan memperhatikan hidupku, keluargaku, anak-anakku, masa depan mereka. Bahkan kita berani berkata, sekalipun Tuhan belum sembuhkan aku secara total, aku tidak kecewa. Karena aku percaya Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hidup. Kita harus masuk pada level ini. Dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku.
mengingatkan kita, Tuhan, seringkali aku gak memprioritaskan Tuhan. Aku sibuk dengan masalah-masalahku. Bahkan aku tidak merasakan lagi hadirat-Mu, hamba. Tapi hari ini kalau aku orang-orang yang berani bayar harga, aku murid Tuhan, aku akan utamakan Engkau lebih dari apapun. Aku akan cari Tuhan dan hadirat-Nya, dan tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tanganmu di dada. Jika engkau berkata, hari ini Tuhan aku seringkali hitung-hitungan, tapi sadari bahwa hitungan-hitungannya kita terbatas. Hitungan-hitungannya Tuhan berbeda. Tuhan catat segala sesuatunya. Tuhan catat dalam agendanya. Tuhan tidak pernah berhutang. Dan engkau berkata, Tuhan, aku gak ingat-ingat lagi ke belakang masa laluku, kesalahan, kelalaian. Tapi aku mau mandang kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh aku belajar lakukan dengan taat dan tidak menunda-nunda. Jika itu doamu, taruh tanganmu di dada. Tuhan akan prioritaskan kita, Bapak Ibu. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang ajaib. Percaya, Dia pelihara hidupmu dan hidupku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan dengan iman, dengan yakin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kuasa Kau, hanya Kau segalanya bagi. Mari katakan ku percaya.
beberapa detik kita belajar untuk mendengarkan apa yang Dia mau. Kami perkenankan Engkau Kudus. Segarkan kami. Segarkan kami. Sembuhkan kami. Roh Kudus. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Pegang di bagian tubuhmu yang sakit. Oh, sembuhkan, sembuhkan. Basahi hati kami. Kami tidak akan tinggalkan Engkau. Kami tidak akan tinggalkan hadirat-Mu, karena Engkau cukup bagi kami. Tangkap sesuatu yang Engkau dengar, yang Tuhan berkata di hatimu, dan percaya Tuhan kerjakan hal yang ajaib, dan Tuhan mengasihi setiap kita. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, berkati gereja-Mu. Pakai Bapak Pendeta James dan Ibu untuk menyatakan kemuliaan. Pakai gereja ini, kuatkan mereka, kuatkan mereka, dan mereka boleh membawa jemaat, boleh semakin mengenal Engkau, dan kami boleh sama-sama masuk dalam kerajaan surga dan mendapatkan mahkota kemuliaan. Semua pengurus, semua jemaat-Mu yang mengambil bagian hari ini sepanjang hari ini mendapatkan perhatian penuh dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, sempurnakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati.